Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Prambudana, NIM saya 0528239777. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta. Untuk saat ini saya sedang menempuh pada Prodi Sains Data. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada matkul algoritma dan pemrograman. Untuk tugas 3 ini adalah membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Sebagai contoh kasus berikut ini. Ada beberapa 3 jenis golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji sekian, golongan B sekian, dan golongan C sekian. Untuk gaji, tiap golongan disimpan pada array gaji. Lalu kita akan membuat persentase lemburnya dari yang 30, 32, 34, 36, dan 38. Untuk 30, 32 ini adalah persentase lemburnya ya. Dari semisal gaji golongan A lembur sampai 1 jam, berarti 30% dari gaji A dan sekian, seperti itu ya. Maka dari itu mari kita langsung mulai untuk pembuatan programnya. Untuk pertama kali mungkin saya lebih ke arah pakai IntelliJ ya. Oke, sebelum itu kita akan membuat new project ya dengan cara klik di sini. Kemudian kita isi judul, kita kasih nama gaji karyawan, gitu aja ya. Gaji karyawan seperti ini, kita klik create. Nah, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Kita besarkan saja biar nampak dari hasilnya. Ini kita hapus saja. Maka dari itu langsung kita buat aja untuk programnya. Detail scanner. Setelah itu kita isi public kelas gaji karyawan, karena kita akan membuat gaji karyawan ya. Kita buka kurawal. Setelah itu kita isi lagi public static void main. Setelah itu untuk stringnya kita kapital ya, biar tidak terjadi error. Buka kurung AR, tutup kurung, buka kurawal lagi. Setelah itu saya akan membuat komentar. Komentarnya saya tulis array untuk menyimpan gaji pokok. Ini tidak akan tereksekusi. Selanjutnya kita akan buat programnya. Double gaji sama dengan kurung, buka kurung kurawal. Pada gaji pertama tadi karyawan golongan A gajinya adalah 5 juta dan golongan B 6,5 juta, golongan C 9,5 juta. Langsung saja kita masukkan untuk nominalnya. Saya tulis 5 juta. Setelah itu koma 6,5 juta. Setelah itu yang terakhir 9,5 juta. Oke, ini sudah. Habis itu kurung kurawal, kita titik koma. Setelah itu saya buat komentarnya lagi. Persentase lembur. Saya buat ini. Setelah itu kita buat codingnya. Kita isi persen lemburnya tadi berapa persennya aja ya. Ada yang 30, 32, 34, 36, 38. Kita langsung tulis saja, tapi untuk penulisannya seperti ini teman-teman. 30, habis itu koma 0,32, 0,34, 0,36,
0,38 dan seterusnya. Kalau dari saya ini kan memang seterusnya seperti ini aja. Setelah itu kita tulis seperti ini, new scanner system in, tutup kurung titik koma. Oke, selanjutnya saya akan membuat komentar input golongan karyawan. Di sini saya masukkan kodenya sistem out print. Kita masukkan komennya, masukkan golongan karyawan. Seperti ini, sama dengan tulis dan petik seperti ini teman-teman. Setelah itu titik koma. Nah, semisal untuk seperti ini ya, untuk perintahnya adalah inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Jadi ketika kita ingin menjalankan program tersebut, selanjutnya kita akan memilih tuh pada golongan berapa. Semisal kita isi pada golongan A, jadinya kita semisal tulis di sini golongan A, maka akan muncul seperti ini dulu. Masukkan golongan karyawan, nanti ada tulisan seperti ini. Kemudian kita disuruh memilih golongan A, B atau C sesuai dengan yang di sini ya. A, B, C nya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dan jam lembur. Jadi setelah kita mengisi golongan tadi, selanjutnya maka akan muncul jam lembur ini, lembur 1 jam, 2 jam dan sampai seterusnya, sampai lebih dari atau sama dengan 5 jam seperti itu. Mungkin langsung kita buat saja. Ini untuk komennya ketika kita ingin memasukkan ya. Setelah itu string golongan scanner, next line buka tutup kemudian titik to uppercase buka tutup titik koma. Setelah itu saya akan memasukkan komen input golongan karyawannya. Golongan karyawannya terdiri dari input jam lembur, input jam lembur. Setelah itu kita akan memasukkan jam lemburnya seperti ini, sistem out print, buka kurung, habis itu kita masukkan perintahnya seperti ini, masukkan jam lembur. Jadi ketika kita sudah menginput untuk ini masukkan golongan karyawan, kita semisal ketik A atau B, selanjutnya kita akan disuruh untuk memasukkan jam lemburnya sampai berapa jam. Di sini tertulisnya kan dari 1 jam sampai 5 jam lebih. Intinya mungkin kita tulis aja integernya jam lembur scanner next integer, next integer. Ini harus gede. Setelah itu buka tutup, yaitu titik koma. Ini jam lembur. Oke. Setelah sudah selesai, selanjutnya saya akan memasukkan komen menentukan
indeks golongan integer indeks golongan sama dengan min 1 titik koma. Setelah itu kita masukkan perintah if seperti ini. Jika golongan equals, kita memilih A, indeks golongannya sama dengan 0. Setelah itu kita buka tutup. Setelah itu else if golongan equal, kita masukkan golongan B, indeks golongannya sama dengan 1 titik koma. Kita masukkan lagi, semisal else if golongan equals, kita masukkan C, situ tuh buka seperti ini, indeks golongan sama dengan 2. Kita masukkan lagi else system out print ln, kita masukkan golongan tidak valid. Mengapa saya buat seperti itu? Karena kita hanya menginputkan golongannya dari A, B, dan C saja ya. Kalau semisal di luar itu, maka akan terjadi golongan tidak valid, maka akan muncul ini. Karena if ketika kita input golongan A, maka indeks golongannya 0. Apabila kita menginput golongan B, maka indeks golongannya 1 dan seterusnya. Else kecuali ketika kita memasukkan panggilan n tidak valid, karena itu semisal kita memasukkan di line ini maka golongan tidak valid, maka akan muncul komen seperti ini ya arahnya nanti. Setelah itu kita titik koma buat tutup, selanjutnya return, maka di sini sudah selesai. Titik koma, kita tutup. Selanjutnya saya akan membuat komen lagi, menghitung gaji lembur. Gaji lemburnya saya tulis seperti ini, double gaji pokok sama dengan gaji indeks golongan, tutup, kemudian titik koma seperti ini. Selanjutnya double gaji lembur sama dengan 0. If jam lembur kita tulis lebih dari atau sama dengan 1 jam lembur sama dengan 4.
gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan persen lembur. Jam lembur kurangi 1 titik koma. Setelah itu else if jam lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan persen lembur yang keempat. Itu kita tutup kurung. Kemudian saya akan membuat komen lagi. Di sini menghitung total hasilan, double total hasilan sama dengan gaji pokok saya tambahkan gaji lembur titik koma. Ini sudah. Selanjutnya kita buat komen lagi, menampilkan hasil sistem out print F, maka akan outputnya seperti ini. Jumlah penghasilan sama dengan Rp persen titik 2F persentase N comment total penghasilan tutup kurung titik koma. Selanjutnya setelah itu saya tutup dan saya tutup lagi. Oke, ini dari programnya sudah selesai saya buat. Ini tidak perlu saya hapus. Selanjutnya ini kayaknya sepertinya ada kesalahan juga, mungkin saya coba run aja biar tahu salahnya dari mana. Nah, ada beberapa kesalahan di sini, mungkin dari sini. Ini sudah masuk yang seperti tadi. Selanjutnya kita akan coba run lagi untuk yang mana kesalahannya. Terdapat 2 kesalahan dari sini, guys. Gaji lembur. Oke, mungkin tadi ada kesalahan dari penamaannya. Ini sepertinya sudah selesai semua dan ini programnya sudah bisa kita jalankan. Kita coba jalankan. Nah, maka program saya pun sudah jadi ya. Untuk masukkan golongan karyawannya, saya semisal C. Lalu masukkan jam lemburnya, arahnya mungkin 7 jam. Ini langsung masuk ya. Jumlah penghasilannya ini dari golongan karyawan ditambah dengan persentase jam lembur sesuai dengan program yang kita buat ini. If gaji lembur, gaji pokok dikali persentase lembur. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Semisal kita akan memasukkan lagi nih golongan D, masukkan jam lembur 1, maka akan terjadi seperti ini ya, golongan tidak valid karena golongannya tidak sesuai pada yang kita masukkan datanya tadi. Jadinya mungkin kalau untuk ini program sudah bisa kita buat dan sudah valid. Kalau semisal di luar dari golongan itu maka akan invalid ya. Dan untuk perhitungannya sudah dari sini sudah lengkap. Oke, mungkin sekian pembuatan program dari saya dari gaji karyawan ini. Untuk ada kurangnya saya mohon maaf.
dan apabila ada kesalahan bisa dikoreksi kembali dari pengajaran saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.